بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat ke-30 pada surat yang kita bahas, surat Al-Kahfi. Allah nyatakan dengan huruf taukid, inna, huruf penguat, penegasan, sungguh dan sungguh, kata Allah Jalla wa'ala, alladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang beramal saleh, inna, sungguh kami. Allah sebutkan kembali dengan huruf taukid yang disambung dengan kata ganti kami, nahnu, innana atau inna, sungguh-sungguh kami, la nudhi'u, tidak menyia-nyiakan atau tidak menghilangkan ajr, pahala, man ahsana amala, bagi orang yang berbuat amalan sebaik-baiknya. Maka Allah Jalla wa'ala lanjutkan pada ayat berikutnya ke-31, balasan buat mereka, ulaika lahum, mereka itulah, kata Allah, lahum, buat mereka, jannatu adnin, jannah Aden. Telah disebutkan mengapa dikatakan Aden, li khuludil mu'minina fiha, karena kekalnya orang-orang beriman di dalamnya. Maka dikatakan jannah itu jannatu adnin, yang mana sifatnya atau keberadaan jannah itu tajri min tahtihim, mengalir dari bawah mereka itu al-anhar, sungai-sungai, yuhallawna fiha, dihiaskan untuk mereka, fiha, padanya, nya kembali kepada jannah, dihiaskan mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi, fiha, di dalam jannah itu, min asawir,
dari atau berupa asawir, gelang-gelang. Merupakan kata jamak dari aswiratun, jamaknya asawir. Dipakaikan buat mereka itu gelang-gelang, perhiasan-perhiasan min zahab, yang terbuat dari zahab, dari emas. Nah, disebutkan tafsirnya tentang ayat ini oleh sahabah Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, yuhalla kullu wahidin minhum thalathu asawir. Dihiaskan, dipakaikan pada setiap dari mereka itu 3 gelang. Thalathu asawir, 3 gelang. Wahidun min dhahab, salah satunya terbuat dari emas. Wa wahidun min fiddah, salah satunya dari fiddah, perak. Wa wahid min lu'lu' wa yawaqit, dan satu lagi terbuat dari lu'lu', dari mutiara, dan juga terbuat dari yawaqit. Yawaqit, yakut, permata yang merah. Nah, demikian kata beliau Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Masing-masing dari mereka dipakaikan thalathu asawir, 3 gelang. Yang pertama terbuat dari zahab, yang kedua dari fiddah, yang ketiga dari lu'lu' dan yawaqit. Ini salah satu dari kenikmatan jannah. Sebelumnya telah disebutkan mengalir sungai-sungai di dalamnya. 6. Yang begitu manis dan sedap airnya. Kemudian juga dipakaikan perhiasan-perhiasan. 6. Dari emas yang menjadi halal bagi kaum laki-laki, yang tadinya selama di dunia terlarang bagi kaum laki-laki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakai perhiasan dari emas. Telah datang riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya seseorang satu sebelah kanannya membawa atau memakai emas dan satunya memakai sutra. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hadza hillun liinathiha wa haramun lidzukuri ummatina. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 2 barang ini, emas dan sutra, hillun liinathiha, merupakan yang hil, merupakan halal, liinathiha, bagi kaum inas, kaum wanita umat ini. Wa haramun lidzukuri ummatina, sedangkan 2 barang ini haram, terlarang bagi dzukurina, kaum laki-laki kita, kaum muslimin. Barang siapa yang memakainya di dunia, maka tidak ada bagian nanti di akhirat kelak bagi kaum laki-laki. Maka wajib bagi setiap muslim laki-laki untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari 2 barang itu. Mengapa demikian? Karena telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tetap memakainya,
maka dia tetap di dalam pengharaman, dan sisi kedua dia tidak mendapatkan bagian di akhirat kelak. Nah, sehingga hindarkan dari setiap apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, baik perkara ini maupun perkara yang lainnya, tatkala seseorang menginginkan untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. 3 gelang dengan 3 bahan tadi merupakan salah satu kenikmatan jannah. Selanjutnya wayal basuna, dan mereka memakai. Siapa mereka? Amanu wa amilus salihat, memakai thiyaban khudra, thiyab, thub, memakai baju khudra yang berwarna hijau, akhdar. Nah, sebagaimana sifatnya dunia ini, khadra, jamaknya akhdar, khadra, kehijauan. Nah, memakai baju yang berwarna hijau, min sundus wa istabrak. Baju hijau tadi terbuat dari sundus, yang diartikan dengan sutra halus, dan dari bahan istabrak. Istabrak adalah sutra yang bahannya tebal. Disebutkan dalam tafsir dari Abu Imran Al-Jauni, mengartikan sundus. As-sundus ad-dibaj al-mansuj bil-zahab. Yang tadi diartikan dengan sutra halus, maka muncul berikutnya definisi bahwa sundus adalah ad-dibaj, yaitu sutra al-mansuj yang bertenun bil-zahab, dengan emas. Nah, semakin melengkapi penafsirannya. Itulah sundus. Itulah bahan pakaian yang dipakai ahlul jannah. Pakaian berwarna hijau, terbuat dari sundus, dan juga terbuat dari istabrak, yang mungkin kita selama ini belum pernah memakainya. Apalagi itu terlarang bagi kita, kaum laki-laki, kaum muslimin. Maka kita akan menikmati ketika Allah masukkan kita ke dalam jannah memakai pakaian seperti itu. Pakaian kemegahan sebagai bentuk merasakan kenikmatan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kelelahan di dalam jannah. Tidak ada rasa capek, rasa sakit, tidak ada kantuk, tidak ada tidur. Yang ada kenikmatan demi kenikmatan tanpa ada hentinya. Maka kesempatannya, perjuangannya selama di dunia untuk bisa mendapatkan jannah dalam waktu yang relatif singkat, 60-70 tahun. Demikian umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenikmatannya terus abadan, selama-lamanya tanpa henti. Muttaqi'ina fiha. Muttaqi itu maknanya bersandar. Nah, muttaqi'ina fiha, mereka itu bersandar padanya di dalam jannah. Alal araik, pada araik. Araik jamak dari kata arikah. Al-arikah jamaknya al-araik. Apa araik? As-surur, dipan, ranjang-ranjang. Nah, mereka bersandar padanya, pada tempat pembaringan. Itu diantara kenikmatan-kenikmatan jannah yang Allah sebutkan pada ayat ini.
Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal araik. Berusaha kita baca Al-Quran dengan tenang, dengan sambil kita rasakan, kita ngerti apa yang kita baca. Jika memungkinkan pada setiap tahapan-tahapan satu permasalahan sesuai dengan maknanya tadi. Sehingga kita sedang masuk, sedang memahami, sedang mentadabburi kalamullah Al-Quran. Bukan sekedar baca. Naam. Ulaika lahum jannatu adnin. Mereka itulah buat mereka jannah adn. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir padanya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab, dipakaikan padanya gelang-gelang yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudra, dan mereka pakai baju yang berwarna hijau. Min sundusi wa istabraq, yang bahannya dari sutra halus dan sutra tebal. Muttaki'ina fiha, mereka sambil bersandar padanya. Alal araik, di tempat penyandaran. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Ni'ma adalah nikmat. As-thawab artinya pahala. Dan disebutkan dalam tafsir yaitu al-jaza. Al-jaza yaitu balasan. Ni'mat thawab, balasan yang paling nikmat. Kondisi yang seperti itu ni'mat thawab, pahala yang paling nikmat. Naam. Wa hasunat, dan merupakan hal yang baik. Murtafaqa. Apa murtafaqa? Sebagaimana ayat ke-29 sudah disebutkan, yaitu manzilan mujtami'an muqirran majlisan. Maka murtafiq adalah tempat bersandar. Wa hasunat murtafaqa, tempat bersandar yang sebaik-baiknya. Tempat kembali, tempat tinggal yang sebaik-baiknya. Adakah di antara kita atau siapa di antara kita yang tidak menginginkan mendapatkan kenikmatan tersebut? Maka tentu kita berusaha meraih dengan perjuangan, dengan sungguh-sungguh. Tempatnya adalah di dunia. Dunia sebagai tempat perjuangan, sebagai tempat berusaha, sebagai tempat untuk beramal. Adapun akhirat sebagai tempat untuk menikmati hasil dunia. Untuk dihitung amalan kita, untuk dibalasi. Maka siapa yang berbahagia, berbahagialah dia. Dan siapa yang sengsara wal'iyadzubillah akan sengsara selama-lamanya. Berikutnya ayat ke-32. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Wadrib merupakan kata perintah, yaitu idrib. Wawunya tidak termasuk karena posisi waw di situ adalah huruf sambung yang artinya dan. Maka kata perintahnya atau fi'il amarnya idrib.
Sedangkan asal katanya daraba yadribu. Apa artinya? Memukul. Itu yang kita sering kenal kalau kita belajar bahasa Arab, dan memang seperti itu artinya daraba yadribu idrib. Namun seperti yang sudah pernah disebutkan, antum bisa buka-buka lagi pada audio yang sebelumnya, tidak mesti seperti itu. Maka bisa berarti perumpamaan. Wadrib, dan berikanlah perumpamaan atau contoh. Sisi lain juga daraba yadrib, yadribuna fil ard, mereka memukulkan di muka bumi, artinya melakukan perjalanan, safar. Yadrib. Nah, adapun yang bersama kita, idrib di sini adalah berikan perumpamaan. Dan berikanlah perumpamaan, atau maksudnya di dalam tafsir, dan ceritakan lahum, kepada mereka. Siapa mereka? Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Berikan, sebutkan perumpamaan atau cerita untuk mereka. Tentang apa? Masalan, tentang suatu contoh atau suatu misal. Rajulain, dua orang laki-laki. Rajulun, satu orang laki-laki. Dua orang, rajulaini, lebih dari dua orang. Jamak. Apa jamaknya? Rajulun, gitu. Nggak. Ada namanya jamak yang disebut dengan jamak taksir. Ar-rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi tidak mesti kemudian harus pakai waw sama nun jamaknya, tidak. Rajulun, rajulaini, rijalun. Nah, itu kalau ra-nya fathah. Nah, kalau ra-nya kasroh, jimnya pendek, rijlun, kaki. Hadza rijlun, ini kaki. 6. Tapi kalau ra-nya fathah, 6, jimnya fathah, maka itu orang laki-laki. Bisa difahami? 6. Contoh lagi, hanya kaitannya dengan harokat. Jannah, apa jannah? Surga. Jimnya fathah. Kalau jimnya dhammah, junnah, perisai, tameng. As-saumu junnatun, puasa itu perisai. Kalau jimnya kasroh, jinnah, makhluk yang namanya jin. 6. Nah, ini sensitif sekali dalam bahasa Arab. Beda kasroh, beda fathah, beda dhammah. Kita kembali kepada kata rajul, rajulaini. Dan sampaikan, berikan perumpamaan kepada mereka suatu contoh adanya dua orang. Disebutkan dalam tafsir, ayat ini terkait dengan dua bersaudara dari penduduk Makkah. Yang mana mereka dari Bani Makhzum. Dua orang Mekah tadi dari Bani Makhzum. Salah seorang dari keduanya mukmin. Yang kita tahu itulah Abu Salamah. 6. Siapa Abu Salamah? Suami dari Ummu Salamah. Ummu Salamah salah seorang dari Ummahatil Mukminin, salah seorang dari
istri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satunya adalah Abu Salamah yang nama beliau Abdullah ibnu Abdul Asad ibnu Abdi Yalil. Saya ulang, nama Abu Salamah adalah Abdullah ibnu Abdul Asad ibnu Abdi Yalil. Sedangkan satunya kafir. Satu saudara kandung. Namanya Al-Aswad. Al-Aswad ibnu Abdul Asad ibnu Abdi Yalil. Abu Salamah mukmin, Al-Aswad kafir. Ayat ini terkait kepada dua orang tersebut. Ada pula penafsiran bahwa ini permisalan terhadap Uyainah ibnu Hisn. Masih ingat Al-Fazari? Uyainah ibnu Hisn Al-Fazari dan rekan-rekannya bersama sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat yang bersama beliau. Ayat ini ada yang menyatakan terkait dengan Uyainah ibnu Hisn Al-Fazari yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta majelis khusus dan menyingkirkan para sahabat al-fuqara sementara waktu. Ada pula yang menyatakan dua orang itu terkait dengan Bani Israel. Terkait dengan kaum Bani Israel. Dua orang bersaudara. Salah satunya beriman. Namanya Yahuda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sementara pendapat yang lain, pendapatnya Muqatil, bukan Yahuda tapi namanya Yamlikhah. Salah satu dari penghuni Gua Kahfi. Kita masih ingat nama Yamlikhah. Satunya lagi kafir. Namanya Qutrus. Ada yang bilang namanya Kitfir. Ada yang bilang namanya Kitfir. Ini perlu dibubuhkan pada catatan untuk semakin memahamkan kita dari beberapa penafsiran yang ada. Kembali bahwa dua orang bersaudara tadi dari penduduk Makkah, dari Bani Makhzum, yang satunya mukmin yaitu Abu Salamah dan satunya kafir, itulah Al-Aswad. Allah Jalla wa'ala sebutkan, Allah angkat tentang cerita keduanya. Ja'alna li ahadihima, kami jadikan pada salah satu keduanya, kata Allah. Kami takdirkan, kami sengaja buatkan bagi salah satu dari keduanya jannatain. Dua jannah. Ya, dua jannah. Jannah di situ artinya bustan, taman, perkebunan. Ada dua perkebunan. Si kafir ini tadi punya dua kebun. Kebun apa itu? Min a'nab. A'nab, anggur. Sekarang antum bayangkan ada dua kebun anggur. Wa hafafna huma, dan kata Allah kami kelilingi
huma kedua kebun tadi binakhlin dengan pohon kurma. Nah, sudah antum coba bayangkan. Kebun yang buahnya betul-betul menggiurkan, buah anggur, kemudian juga masih dikelilingi dengan pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma, dan kami jadikan di antara keduanya, di antara dua kebun tadi, zar'a, tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Begitu menakjubkan, begitu menggiurkan kenikmatan yang sengaja Allah berikan kepada salah satu kedua orang tadi yang kafir. 6. Kemudian ayat ke-33 masih mengkisahkan terkait dengan dua kebun tadi. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Kilta, keduanya al-jannatain, kedua kebun tadi, atat ukulaha, itu datang dari yang memberikan makan kepadanya, walam tadlim minhu syai'a, dan tidak terkurangi sedikit pun darinya. Allah Jalla wa'ala menggunakan dengan kata tadlim, zalim, tadlim. Karena zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, menganiaya. Sementara di sini diartikan tidak terkurangi. Tidak terzalimi sedikit pun darinya, maksudnya tidak terkurangi pemasok untuk memberikan terjaganya keberadaan dua kebun tadi dengan makanan-makanan yang ada, dengan pupuk dan sebagainya. Walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami munculkan pada celah-celah keduanya itu nahara, sungai yang mengalir. Jadi betul-betul sistem irigasinya tertata dan terbentuk sedemikian rupa sehingga betul-betul keberadaan kebun tadi subur, buah-buahnya bagus, kualitas ekspor, kualitas yang bagus. Tidak terkurangi dengan pemasok-pemasok dari apa-apa yang mengharuskan suburnya tanaman tadi. Sampai seperti itu. Wa kana lahu thamarun. Berikutnya ayat ke-24-nya, maka baginya yang memiliki thamar, yang memiliki tanaman atau hasil buah tersebut, yakni orang kafir tadi, faqala li sahibih, maka orang kafir tadi bilang kepada temannya, kepada orang laki-laki satu lagi. Siapa dia? Orang yang beriman tadi. Wa huwa yuhawiruh, dalam keadaan dia sedang berbincang-bincang, mengajak bicara dia. Orang kafir tadi mengajak bicara kepada orang mukmin. Ana aktsaru minka, saya ini lebih banyak darimu, mala, harta. Saya punya banyak harta dibandingkan kamu. Wa a'azzu, dan aku lebih gagah, lebih mulia, nafara, dari keberadaan turunan yang ada. Bentuk apa ini? Bentuk keangkuhan, kesombongan atas apa yang dia miliki, yang dia tidak merasa, dia tidak sadar itu milik Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia tunjuk-tunjukkan, dia iming-imingkan kepada saudaranya yang mukmin dengan menyatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara.
Wa dakhala jannatahu. Ayat ke-35. Dan dia masuk jannatahu, jannahnya, maksudnya kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia menzalimi terhadap dirinya. Qala ma adunnu, maka si kafir tadi sambil menyatakan, aku tidak menyangka antabida hadhihi abada, bahwa ini akan berlangsung selama-lamanya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan penjelasan berikutnya pada waktunya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.